alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakka fadzakkara asma rabbih fasalla. Summa qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak, para nenek mama, para alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serampiang, yang didahulukan selangkah. Teristimewa kepada anak-anak kami generasi muda harapan bangsa, harapan orang tua, harapan agama, dan sangat-sangat diharapkan nanti orang tuanya di hari-hari yang kelak. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang ke-13 Sya'ban kita hari ini, Pak. Tinggal hitungan hari lagi, insyaallah nahnu jamatan sanadkhulu fi syahri Ramadan. Kita basamuko insyaallah kama masuki yang namanya bulan suci Ramadan. Ba'abana muko baitu. Saking agungnya syahrul siyam, saking agungnya bulan suci Ramadan, Islam mengajarkan kita dari Rajab itu bekotibo masuk di dalam bulan Sya'ban, kita diajarkan sebuah doa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini.
Ketika masuk Ramadan, berkahi kami di bulan Ramadan ini ya Allah, berikan kesehatan dan sampaikan umurku ini ya Allah kepada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, perlu kiranya kita mempersiapkan diri ini tidak secara lahiriah, bahkan batiniah pun perlu kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sesuai dengan firman Allah tadi yang kita baca dalam surat Al-A'la, yang sering kita dapatkan itu. Di dalam hal ini seberuntung-beruntungnya orang yang kaya, Pak, maaf ini, mungkin banyak duitnya, mungkin banyak hartanya, mungkin banyak sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain dia bangga-banggakan. Itu bukan mulia di mata Allah. Yang mulia yang dimaksud oleh Allah dalam hal ini, orang yang disucikan itu adalah dia mau betul-betul secara lahiriah, batinnya tidak nampak jo batin-batinnya serta akal pemikirannya yang tidak ditahui orang. Yang tahu kan cuma dua, yang punya badan satu, yang punya dirinya satu, yang Allah. Sungguh beruntunglah orang ini mau dia mensucikan dirinya. Ini baru yang dikatakan berangkat menginjak yang namanya maqam takwa. Jadi jangan iman-iman saja yang ditingkatkan, iman ini belum lagi Pak. Yang maqam tertinggi itu takwa, dia nggak bisa dipisahkan antara iman dan takwa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sekaligus bagaimana membersihkan diri kita ini yang tidak secara nampak saja, bahkan secara yang tidak tampaknya pun batiniah kita pun juga perlu kita bersihkan. Ayo di Sa'ban ini langkah. Kalau kita ibaratkan kaum muslimin sama seperti orang naik tangga. Orang tidak mungkin kalau naik tangga itu lompat aja langsung sampai ke atas, enggak. Tapi dia mulai dari tahap tangga 1, tangga 2, tangga 3. Islam mengajarkan kita banyak doa. Dan Rasulullah pun menampakkan hal seperti itu di bulan Sya'ban ini. Beliau memperbanyak ibadah, bahkan jauh sebelumnya di bulan Rajab pun kita disuruh perbanyak ibadah. Apa amalan yang bagus di Rajab? Itu yang namanya kita zikir. Masuk diri pada bulan Sya'ban. Di satu sisi salah seorang sahabat bersabda, beliau lebih banyak menyaksikan selain pada bulan Ramadan, Rasulullah itu banyak berpuasanya pada bulan Sya'ban. Apa hikmah yang dapat kita ambil di sini? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pertama sekali, kalau tak bisa kita melatih diri berpuasa pada bulan Rajab, apalagi kita maaf ini, apalagi kita tidak pernah melatih diri ini untuk saum di hari Kamis dan Senin Kamis. Ini perlu kita butuh latihan, Pak. Agar semua nanti yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan tidak begitu kaget. Kalau di Rajab kita diajak untuk banyak berzikir, ingat kepada Allah. Di Sya'ban lebih ditingkatkan lagi, perbanyak kita puasa. Tidak saja pada di hari Senin dan Kamis. Puasa kita melatih diri ini bagaimana caranya bisa mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat yang mungkin selama ini kita anggap biasa-biasa saja. Yang mungkin selama ini nilai zambunnya itu, dosanya itu kecil di mata Allah. Tapi yang namanya dosa itu tidak ada yang kecil, Pak. Kata salah seorang ulama, la sabirata illa bil istimrar. Tak
ada dosa itu yang kecil kalau seandainya kita kerjakan secara kontinu, berulang-ulang. Tidak ada dosa itu kecil. Apalagi sebuah maksiat yang sudah menjadi sebuah kecanduan untuk kita. Sudah candu kepada diri kita, merugikan orang lain. Nauzubillah, ini lebih besar lagi dosanya. Tapi Islam itu memiliki rukhsah, memiliki keringanan, kebalikan dari kalimat tadi, wala kabirata illa bil istighfar. Tidak ada dosa itu yang besar kalau lainamullah seorang hamba tadi untuk selalu istighfar, taubat dia kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di bulan Sya'ban amalan yang bagus itu adalah kita dilatih berpuasa. Yang kedua apa lagi? Kita diperbanyak untuk selalu angkat tangan. Di samping melaksanakan yang wajib ya Pak ya, kita sudah pernah sampaikan. Dari sekian banyaknya amal ibadah, sholat ini tidak boleh kemanapun kita pergi, apapun bentuk kegiatan kita, sesibuk apapun kita, ini kegiatan wajib ini nggak boleh kita tinggalkan. Ini salah satu bentuk sarana yang wajib untuk kita. Komunikasi seorang hamba dengan Allah di 5 waktu ini letaknya. Di samping kita mempertahankan yang itu, ayo perbanyak angkat tangan kita kepada Allah. Perbanyak kita mohon ampun kepada Allah. Perbanyak kita meminta doa kepada Allah. Bukankah doa itu adalah sebuah senjata? Bahkan Allah sendiri yang suruh pada kita. Nabi Muhammad di suatu sisi sampaikan doa itu senjata. Bagaimana mungkin seorang hamba yang mengarungi kehidupan penuh dengan fantasi ini? Contoh kita jalan di kegelapan. Allah jale hari gelap, sudah kalam, tidak pakai alat penerang. Kita pun juga tidak tahu jalan. Secara otomatis orang ini kalau tidak kesasar, kalau tidak bisa masuk lubang. Seperti itulah orang yang tidak pernah angkat tangan. Sudah pernah, tidak pernah angkat tangan, nggak mau pula sujud, tidak mau pula basah mukanya ini dengan air wudhu. Nauzubillah. Kecil itu di dalam kitab Al-Hikam, bahwa al-mutakabbiru haqqan, sungguh ini hamba Allah yang paling sombong, yang tidak mau sujud, tidak mau meminta, tidak mau memohon kepada Allahnya. Jadi amalan kita yang kedua, perbanyak kita di samping kita berpuasa, perbanyak kita doa kepada Allah, dan zikir pun selalu kita adakan. Kenapa Bapak Saudara kaum muslimin rahimakumullah? Kita harus baca hal ini sesuai dengan keadaan. Ini salah satu langkah melatih diri kita ini untuk bisa mengurangi yang namanya sifat-sifat kecurangan atau kemaksiatan yang lengket pada diri kita. Pola itu medek ini. Nabi di suatu sisi sampaikan kawah jago lidah, jaga hati kita, jaga semuanya. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah, ayatul munafikin salasa. 3 sifat yang akan kita jaga. Kalau tidak terjaga yang 3 ini, nanti takutnya apa? Mulut kita ini sembarangan yang akan dibaca. Timbul penyakit hati, fitnah, kita belum tahu sebut nama lain. Nah ini bukan namanya membersihkan diri lagi. Untuk itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mumpung kita masih di bulan Sya'ban, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita, tidak secara batiniah, sekali lagi tidak secara batin saja, secara hati saja, tidak secara zahir saja, tapi kedua-duanya. Kedua-duanya dengan cara apa? Salah satunya memperbanyak ibadah kepada Allah. Sungguh pun banyak tabungan kita. Bersedekah kita itu bagian dari membersihkan diri kita. Fa'fu wasfahu, sekali lagi. Memaafkan di antara kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari sesuatu yang tidak kita jelas sebelum kita berucap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa hamdan syukran lillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidin rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.